Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan ngasih tahu bagaimana cara memperbaiki HP Oppo A7 yang dengan kondisi cuman tampil logo ya, mentok logo seperti ini HP-nya ya, cuman tampil Oppo doang. Meskipun dinyalain sampai 1 hari pun juga HP akan tetap begini, dan kadang HP ini restart dan terus tampil Oppo terus, dan dicas pun juga cuman tampil halilintar ya, enggak tampil persentase baterai yang kita cas. Untuk itu saksikan di video saya cara memperbaiki HP yang kayak gini. Dikarenakan kalau HP yang kayak gini seperti Oppo, kalau di flash pakai flash tool, pakai box UPI pun juga gak akan terbaca ke PC, dikarenakan software drivernya pun juga gak akan pernah masuk ya. Seolah-olah HP ini terlihat terbaca kerusakan pada bagian CPU. Yang jelas bukan CPU yang rusak, tapi IC driver gak masuk drivernya ke MMC. Yang jelas IC MMC nya yang korup, yang rusak. Tentunya dengan memperbaikinya kita harus melakukan direct ya, agar HP ini bisa normal lagi seperti semula. Untuk itu saksikan terus di video saya kali ini, dan jangan lupa buat yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya. Ya, ini buat pinout ISP nya ya, buat melakukan jumper direct, dan mohon maaf sama saya nggak dikasih tahu pas pendirekan, pas penjemperannya, biar mempersingkat waktu. Yang intinya seperti kayak gini ya, cara melakukan test point atau direct ISP ya. Untuk itu saksikan videonya sampai selesai ya. Lalu di box UPI kita klik ya direct agar HP bisa terbaca, dan kita masukin direct yang tadi ya, HP yang sudah di jumper pakai papan tombol UPI box ya. Langsung kita masukkan ke UPI box ya, dan lalu kita identif. Nah, ini ya sudah terbaca spek HP yang berada di HP Oppo ya. Ternyata eMMC boot loop itu dikarenakan urgent ya, urgent 90%. Tentunya kita harus melakukan erase eMMC dan format eMMC, lalu kita mempartisi lagi ya. Dan eMMC dengan high ini kadang-kadang kita error melakukan hapus data ataupun erase ya, membagi partisi kadang-kadang error kalau eMMC sudah terlalu lemah. Tapi semoga saja ini bisa ya. Dan saya melakukan backup dulu data-datanya biar ntar kita masukin lagi gampang buat memasukin lagi image-nya ntar ya, 4142 modemnya ya. Dan mohon maaf apabila saya salah berbicara, maklum masih ada dalam tahap belajar ya, karena yang namanya ilmu itu tidak ada yang sempurna dan kita dibagi-bagi. Nah, ini sudah sama saya backup dulu ya di bagian XTSD ya, boot 1 boot 2 nya, buat ntar masukin lagi partisi ini. Lalu tinggal saya backup bagian user path-nya ya. Nah, ini yang ada tanda-tanda merah yang harus kita backup biar ntar ke HP-nya gampang ya, image maksudnya tidak error ya. Saksikan terus di video saya ya. Oke, lalu kita centang yang mau kita backup dulu ya, backup yang ada tanda merah. Kita harus melakukan backupnya ya, biar enggak terlalu ribet melakukan flashnya ya. Kita taruh di backup yang tadi dan kita kasih nama ya, user path-nya ya, agar ntar mencarinya enggak terlalu susah.
kalau kita mau memasukinnya hasil backup yang kita backup. Backup dulu ya. Ini sedang berjalan proses backupnya ya. Nah, dan ini hasil yang saya backup ya, seperti ini bagian user path yang tadi, dan ini buat boot 1 boot 2 nya yang barusannya. Dan tinggal kita melakukan erase ya, ini soalnya eMMC urgent 90% ya. Lalu kita melakukan erase dulu semuanya ya, lalu kita erase seperti ini ya. Kita tunggu sampai down ya, sampai selesai. Lalu kita erase factory eMMC ya, lalu kita erase lagi, hapus ya, sampai ada tampilan seperti ini. Dan ya, kalau begitu udah beres melakukan format eMMC. Lalu kita identif lagi, dan sekarang kita lihat hasil itu. Ini masih ada tetap tampilan urgent 90% ya. Untuk itu kita harus melakukan, ini ada disabelnya dihilangkan dulu ya, agar enggak protek ya. Proteknya harus dihilangkan dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita melakukan partisi ya, dipartisi lagi agar eMMC ini bisa normal lagi, enggak ada tampil urgent 90% ya. Nah, seperti ini sobat. Nah, dan alhamdulillah bisa ya dipartisi. Kadang-kadang Hynix itu susah dipartisi kayak begini kalau eMMC udah parah. Seperti ini eMMC masih alhamdulillah enggak terlalu parah ya. Dan kita lihat hasilnya, semoga saja hilang. Dan alhamdulillah urgent 90% nya hilang. Tinggal kita melakukan flash ulang ya, dengan memasukkan file image. Tinggal kita memasukkan file image yang mau kita flash seperti Oppo ini. Dan untuk itu kita balikkan lagi hasil backup yang tadi buat membagi partisinya ini, agar kita gampang memasukkan hasil backup yang tadi. XTSD user area boot 1 boot 2 kita masukkan lagi seperti ini ya, masukkan lagi, lalu kita urit ya. Nah, seperti ini. Tunggu ya sampai beres. Mungkin agak sedikit lama, soalnya kalau melakukan direct agak sedikit lama prosesnya, enggak seperti memasukin eMMC langsung ke box ya. Agak sedikit lama kalau melakukan direct ya. Tapi semoga ini enggak terlalu lama ya, biar enggak terlalu kesal untuk menunggu. Nah, ini boxnya yang kita direct eMMC nya di box kupu ya. Dan ini proses sedang berjalan ya. Sebentar lagi beres. Sesudah kayak gini identif, lalu kita masukin yang tadi ya, yang pada merah-merah ini yang sudah saya backup tadi. Kita masukin lagi yang tadi ya, agar ntar image-nya ntar tampil lagi di HP, agar HP nyala, image-nya pun juga ada, biar enggak terlalu ribet. Ntar kalau sudah dimasukin, ntar tinggal kita melakukan flashing ya,
di bagian image ya. Nah seperti ini kita masukin dan ada tulisannya semua seperti FSG, modem dan lain-lainnya. Kita masukin lagi kolom 1 ke kolom 1 lagi. Jadi harus sesuai dengan namanya sendiri. Kalau nggak sesuai ntarnya HP insya Allah akan error gitu. Agar tidak error kita harus nyantai masukinnya, jangan sampai salah ya. Dan saya kasih tahu ini khusus buat pemula ya, bukan buat profesional, dikarenakan saya ini masih ada dalam tahapan belajar ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat agan-agan semua ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe mohon di subscribe dulu di channel saya ini. Dan mengisikannya saya sangat hati-hati sekali agar proses entarnya enggak ribet ya, biar kita berhasil. Modem harus ke modem lagi, FSG harus ke FSG lagi, config harus config lagi, versi lalu ke versi lagi masukinnya ya. Jadi ini jangan sampai salah. Kalau misalkan salah, HP akan mengalami kegagalan flash ya. Kalau kegagalan flash di bagian MMC tentunya kita harus mengganti lagi MMC, sedangkan harga MMC agak sedikit lumayan mahal ya. Dan kasihan sama user kalau kita ngerjainnya nggak hati-hati ya. Sudah kita masukin lalu kita irit lagi ya, masukin lagi. Nah seperti ini ya, dan tunggu prosesnya sampai selesai ya. Agar tidak terlalu suntuk atau kesal menunggu, yang suka ngopi di kopi dulu, yang suka merokok dulu, dan yang belum merokok jangan merokok ya. Dan memasukkan sudah beres ya, mohon maaf sama saya di skip sedikit videonya agar tidak terlalu lama ya. Dan proses memasukkan hasil backup tadi sudah selesai ya, sudah selesai, tinggal kita melakukan flash di bagian image ya. Ini kita masukkan raw programnya dan pas programnya ya, kita masukkan. Dan buat file dump sama buat flashnya ya, insya Allah sama saya disiapkan di deskripsi buat agan-agan semua, biar ntar kalau melakukan pekerjaan seperti ini tinggal download saja, dan firmware-nya insya Allah sama saya akan disimpan di deskripsi ya. Tinggal agan-agan download, dan filenya insya Allah gak akan saya password, saya akan kasih dengan gratis. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe mohon di subscribe dan tolong di share di video saya ini agar kita semua pada bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Lalu kita tunggu proses melakukan flashnya ya, agar kita bisa melihat hasil yang saya kerjakan. Kalau misalkan ini berhasil, boleh sama agan-agan semua melakukan seperti saya ini
agar HP yang agan-agan semua mengalami kendala kerusakan bisa kembali normal lagi seperti semula ya. Ini sedang berjalan prosesnya, dan alhamdulillah tidak terlalu lama. Mungkin kita memerlukan waktu cuma setengah jam atau 20 menitan ya melakukan proses direct eMMC ya. Dan ini lampu berkedip sedang berjalan ya melakukan direct pada mesin Oppo A7 ya. Proses sedang berjalan dan mohon maaf videonya sama saya dipotong-potong sedikit-sedikit agar tidak terlalu lama ya. Ini karena kalau misalkan dipulkan semuanya video mungkin kita memerlukan waktu yang sangat lama sekali ya. Mungkin kita memerlukan waktu sampai 30 menit ya gitu. Dan proses sudah berhasil, lalu kita identik ya hasil pengisian image yang barusan kita lakukan ya. Dan alhamdulillah sekarang terbaca ya di eMMC Oppo A7 yang kita masukkan barusan image ya. Tentunya dengan begini insya Allah HP akan kembali lagi nyala. Lalu untuk itu kita clear FRP ya, biar pas dinyalain HP dia protect dengan akun Google ya atau iCloud ya, tidak protect gitu. Nah seperti ini harus down. Sudah begitu tinggal kita melakukan factory reset ya, biar data di eMMC normal gitu. Soalnya tadi kan datanya cuma 7 GB lagi, sedangkan ini eMMC 64 GB. Nah seperti ini ya, 7 GB. Sesudah kita melakukan flash ya di image factory, lalu kita harus melakukan factory reset agar tampil HP ini seperti semula lagi ya. Lalu kita oke dan kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan proses factory reset sudah done ya di sini. Lalu kita identik lagi. Nah, dan sekarang tampil 52 GB ya. Ini semuanya totalnya 64 GB karena dipakai sistem baru, jadi sisanya 52 GB. Lalu kita cabut dari direct box eMMC ya. Lalu kita cabut lagi kabelnya, kabel bekas jemparnya, bekas ISP ya. Nah, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, ini tinggal kita melakukan pencabutan kabel ya.
bekas tadi kita cabut ya. Dan hati-hati sekali pas pencabutannya agar tidak ada komponen yang kita tercongkel ya. Harus kita hati-hati memasukkannya ya, mencabutnya. Dan kita masukin lagi kameranya ke motherboard HP ini ya. Nah ini sudah saya masukin semua, tinggal kita mencoba ke HP-nya ya. Lalu kita pasang lagi motherboard ke HP ya, atau mesin HP-nya ke HP Oppo A7 tadi. Lalu kita pasang lagi seperti semula, dan jangan lupa bersihkan dulu biar HP ini terlihat oke lagi seperti semula ya. Dan pelan-pelan saja, nyantai saja, yang rileks saja, jangan terburu-buru agar hasilnya maksimal lagi kalau kita melakukan pekerjaan dengan hati-hati ya. Sesudah kita pasang, lalu kita cek hasil pekerjaan kita ya, apakah HP ini nyala. Mudah-mudahan nyala, dan alhamdulillah tampil ya, ini Oppo. Dan kita lihat prosesnya apakah ini normal lagi sesudah kita melakukan direct. Dan jangan lupa sambil dicas ya, agar HP ini enggak butut bentarnya kalau kehabisan baterai ya. Karena kalau lagi proses baterai habis, insya Allah akan butuh. Maka dengan itu harus sambil charger ya. Nah kelihatan ada titik-titik berjalan, kelihatannya insya Allah HP ini akan normal ya. Biasanya kalau ada titik-titik berjalan biasanya normal ya. Kita tunggu ya prosesnya, ini mungkin agak sedikit lama ya. Dan kelihatannya HP sudah nyala ya, dan alhamdulillah bisa seperti ini ya, nggak butuh lagi, nggak hang, cuma tampil logo. Lalu kita pilih bahasa yang kita pahami ya. Karena kan saya orang Indonesia, saya pilih bahasa Indonesia saja. Lalu kita klik berikutnya ya, yang di bawah ini. Nah ini kita klik berikutnya dan tunggu prosesnya. Lalu kita pilih lagi yang Indonesia ya. Nah buat yang ini sambungkan dengan WiFi ya, kita lewati dulu kebijakan dan verifikasi ya. Nah ini lalu kita setuju saja, saja sidik jari ya. Nah ini WiFi gak usah kita aktifkan dulu, lanjut dulu. Dan ini pembaruan kita matikan dulu, lalu kita siapkan dengan HP baru ya, perangkat baru. Nah ini di color RS5, dan alhamdulillah HP sekarang ya nyala lagi seperti semula ya. Lihat versi yang kita masukkan barusan ya,
di HP Oppo A7 ini. Kita cari ini di tentang ponsel ya. Ada tulisannya di sini ya, RAM 4 GB dan ROM sisa 52 GB ya, dikarenakan meskipun 64 GB pakai sistem, sisanya 52 GB ya. Lalu kita melakukan developer ya, dengan mengetik yang seperti sama saya tadi. Ya, segitu saja buat tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya di channel saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.